Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari yang terkasih. Kita bertemu kembali di ibadah online perdana di tahun 2025 untuk mensyukuri pertolongan dan lawatan tangan Tuhan sepanjang tahun 2024. Kita percaya di tahun 2025 ini juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesus yang sudah hadir di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya hadir saudara, tapi dia memimpin kehidupan kita. Dia Allah yang besar, kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, kita bersukacita dalam tuntunan Tuhan, melewati segala hal yang belum kita ketahui di tahun 2025, tapi kita percaya bahwa Allah Immanuel akan menuntun kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk masuk dalam ibadah online kita yang ke-221. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat ini kami boleh masuk di tahun 2025 yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun 2024, Engkau juga akan menyertai kami di tahun 2025 ini. Kami percaya di awal tahun ini Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa itu, kasih yang terbesar itu senantiasa ada bagi kami, sehingga kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan. Kau memberkati ibadah kami Tuhan saat ini, biar hadirat Tuhan memenuhi hati kami, dan kami boleh memuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat sukacita kami menyambut tahun yang baru ini. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan juga akan memberkati kami, menguatkan kami berjalan di dalam Tuhan melewati tahun 2025. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu ada bagi kami semuanya. Sukacita-Mu juga mengalir dalam hati kami, biar kami saat ini boleh meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam kasih-Mu saja Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mensyukuri karya terbesar Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan bersama-sama pujian karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, segala harta yang tak ternilai
temukan diri dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau Tuhan beri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau Tuhan beri. Yesus engkau Tuhan beri. Yesus engkau Tuhan beri. Bersukacita menyambut karya terbesarnya Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan bahwa Allah yang penuh hikmat, penuh kasih, penuh pembelaan itu ada bagi kita semuanya. Sebab itu mari kita pujikan pujian yang berkata, Engkau Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Engkau penuh kasih sayang yang memimpinku untuk hidup senantiasa ada dalam kasih anugerahnya Tuhan. Nyanyi bersama saya, Kau kasih, Kau 1, 2, 3, penuh kasih dan hikmat. Haleluya. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau 1 penuh kasih,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, dengan tema kasih yang terbesar. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita, supaya kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan itu dapat masuk dalam hidup kita dan berbuah-buah yang lebat. Kami percaya kita akan menyambut kebenaran firman itu dengan hati yang terbuka, hati yang rindu akan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi dasar dari kehidupan kita di tahun 2025 ini. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Rindu Selalu, Bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Dr. Hana Budi. Shalom saudara yang kekasih, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini,
kita boleh merenungkan bagaimana kasih Bapa yang telah memeliharakan kita sepanjang tahun 2024 sampai saat ini. Kita boleh ada di tahun yang baru, semua karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini saya akan berkhotbah dengan tema kasih. Dengan subtemanya kasih yang terbesar. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3 ayat 1 katakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita memanggil Aba, ya Bapa. Di dalam Galatia 4 ayat 6. Allah dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Saudara, pada saat ini kita akan mempelajari dan kita mau merenungkan bagaimana kasih Bapa yang besar, kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita, melebihi dari segala bapa yang ada di dunia ini. Yang pertama, kasih Bapa membuat kita cukup. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa tahu segala kebutuhan kita. Karena itu untuk hidup di tahun yang 25 mendatang, biar kita mau betul-betul bersandar dan berharap kepada Bapa. Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita tidak usah takut untuk masa depan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab kasih mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita harus betul sungguh-sungguh mengasihi Bapa, sehingga kita tidak takut apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak takut karena kita mempunyai Bapa yang selalu mengasihi kita, yang selalu mencukupi dalam segala kebutuhan kita. Saudara, pada waktu yang lalu saya punya jemaat. Ibu ini pada waktu hamil terus ditinggal sama lakinya. Jadi lahirlah anak laki-laki yang tidak mengenal siapa bapaknya. Dan tetangga bawa ke sekolah minggu. Dibawa ke sekolah minggu, kebaktian, akhirnya ibunya ini untuk mencari nafkah jadi tukang cuci baju. Dia pegang 2 rumah. Cuci gosok, lalu dipindah lagi cuci. Jadi dia cuci satu rumah, dia pindah ke sana, nanti udah kering dia balik kemari gitu. Ya, untuk membesarkan anaknya. Dan anak ini betul-betul sangat mengasihi Tuhan. Dia mengerti, dia tahu karena dia udah berumur 8 tahun pada waktu itu. Dia tahu kan orang-orang pada punya bapak kok dia kagak gitu. Sehingga akhirnya
Pada waktu dia mengenal Yesus sebagai Bapaknya, ya, dia betul-betul hanya berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Dan gurunya juga mengajarkan dia dalam segala kebutuhan jangan takut. Ada Bapa kita yang selalu mencukupi dalam segala kebutuhan kita. Dan yang luar biasanya, anak ini suka sekali baca Alkitab, beribadah, hafalin ayat-ayat Alkitab. Dan kalau dia mau belajar, mau bikin PR, dia baca Alkitab dulu, saudara. Jarang kan anak seperti itu. Tapi anak ini dia selalu baca Alkitab dulu, baru dia bikin PR, baru dia belajar seperti itu. Tuhan kasih hikmat yang luar biasa. Meskipun seorang anak pembantu yang hidupnya susah, tetapi Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan kasih pinter, saudara. Dia juara terus, juara 1, juara kelas. Pinter dia. SMP, naik terus kelas, juara juga. Ya, begitu juga waktu SMA, juara juga. Yang luar biasanya, saudara, itu dia jarang ketemu sama majikannya karena mereka kerja. Jadi ibu ini dipercayakan aja untuk pegang kunci, untuk maafin rumah dan sebagainya. Udah dipercaya. Satu saat, majikannya ini ketemu sama si ibunya. Baru dia ngomong-ngomong, dia tanya, anak kamu sekarang udah kelas berapa? Waktu itu kelas 2 SMA, mau naik kelas 3 SMA. Dia bilang, anak saya kelas 2 SMA. Wih, udah besar ya. Iya. 3 tahun lagi, nanti lulus. Rencana cita-citanya mau jadi apa anaknya? Anaknya mau jadi dokter. Saudara, pada waktu itu langsung majikannya bilang apa? Ya udah nggak apa-apa. Suruh dia sekolah yang rajin. Nanti saya yang biayain semua sampai dia lulus. Oh ya, terima kasih Bu. Udah pulang bilangin sama anaknya untuk belajar yang benar. Kamu nanti sesuai dengan cita-cita kamu nanti ke sekolah, disekolahin, dibiayain sama ibu ini, disebut seperti itu. Saudara, lihat bagaimana Tuhan terus menyertai. Dia Bapa yang terus mencukupi dalam segala yang dibutuhkannya. Sampai lulus praktek, dan sekarang setelah dia lulus, ibunya nggak jadi lagi pembantu, ibunya diam di rumah dengan baik, anaknya udah jadi dokter. Terus kehidupannya pun meningkat. Karena punya Bapak, karena kasih Bapak yang mencukupi segala yang kita butuhkan. Dan jangan takut, saudara. Kita boleh balik ke belakang tahun 2024. Bagaimana pertolongan-pertolongan, penyertaan Tuhan yang terus mencukupi dalam segala yang kita butuhkan. Dan firman-Nya juga katakan jangan khawatir. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Mazmur 6:33. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan khawatir hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Bapak yang mengasihi kita, Bapak yang terbaik, ya. Dia akan mencukupi dan dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak usah khawatir. Jangan khawatir hari esok, saudara. Ya, karena Bapak akan memberikan yang terbaik kepada orang yang memintanya. Matius 7 ayat 11. Meskipun sekadang apa yang kita minta dengan yang Bapak kasih beda. Tapi kita mau terima. Karena itu adalah merupakan pemberian yang terbaik yang Bapak kasih dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak yang selalu mencukupi dalam segala kebutuhan kita. Hal yang kedua adalah kasih Bapak yang tidak pernah berubah. Di dalam Maliaki 3 ayat 6 berkata bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak berubah, janji-Nya ya dan amin. Bapak yang selalu rindu
dengan kehadiran saya dan saudara. Seperti cerita dari Lukas 15, anak yang terhilang. Anak sudah pergi, udah kurang ajar banget ya, udah pergi, dia udah ambil harta bapaknya ya, dan bapaknya itu tetap mengasihinya. Tahu ya, waktu dari jauh dia lihat anaknya kembali, dan pada waktu itu bapaknya nggak pikir tuh anak kotor, tuh anak bau ya, bekas dari kandang babi, nggak mikir seperti itu. Alkitab berkata apa? Dia berlari, dia peluk anaknya, ya, dia cium anaknya. Karena apa? Karena Bapak sangat mengasihi. Dia tidak berubah kasihnya. Meskipun anak dengar rongrong sedemikian rupa, ya, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni, dan dia tetap menerima kita apa adanya. Saya kenal seorang wanita. Wanita itu pelakor, saudara. Kalau sekarang bilangnya pelakor. Kalau dulu itu merusak rumah tangga orang. Gangguin laki, pokoknya kalau misalnya dia lihat ini bapak banyak duitnya, kaya begitu ya, dia godain cuma untuk ambilin duitnya. Kalau nanti duitnya udah habis atau cepat ketahuan, dia ganti lagi yang lain. Benar-benar pelakor. Tetapi yang luar biasanya, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia bertobat, dia buka hati, dia sungguh-sungguh menerima Yesus. Bapak mengampuni dia, dan Bapak pakai dia untuk menjadi apa? Penginjil, saudara. Seorang wanita yang memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan, ya, dan Tuhan pakai dia untuk membawa banyak jiwa. Di sini kita melihat, apapun dosa sebesar apapun pelanggaran-pelanggaran kita, kasih Bapa mengampuni dan menerima kita apa adanya. Kasih Bapa yang tidak berubah, dia selalu menunggu dan menunggu. Setiap orang yang berdosa, dia menunggu untuk apa? Diselamatkan. Kita bersyukur kita memiliki kasih Bapa yang besar dalam kehidupan kita. Kasih Bapa yang ketiga adalah melindungi dan menyertai kita. Dia melindungi sampai kepada akhir zaman. Ya, di dalam Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Jangan takut. Kita boleh dengar sana sini dengan perang, dengan segala hal yang tidak baik, yang menakutkan. Ingat, kita punya Bapa yang terus melindungi dan menyertai. Saya punya pengalaman, saudara. Pada waktu ke Israel, terus mau ke Petra. Katanya Petra bagus, oke. Pergi, terus sampai udah dekat sana, ternyata busnya turun. Lalu akhirnya untuk pergi dari tempat bus ke Petra itu, ya kalau jalan kaki ya bisa kurang lebih 45 sampai 1 jam gitu jalan. Jadi kalau enggak bisa naik kuda. Lalu akhirnya ya udah mau naik kuda kan nggak capek, pada naik kuda. Ada kurang lebih 35 kuda yang pakai, kan naik kuda satu orang satu ya. Saya belum pernah naik kuda sebenarnya, tapi karena semua naik kuda, ya udah ikut naik kuda gitu. Ya jalan, naik kuda satu-satu, terus begitu naik jalan, naik jalan. Saudara tahu, di tengah perjalanan, jalan yang berkelok-kelok, kiri kanan gunung batu, betul-betul batu yang tinggi ya. Terus sepi amat dalam hati saya. Sepi ya, saya tengok ke belakang. Nggak ada orang. Saya tengok ke depan, kagak ada orang. Wah, berarti rupanya kuda saya adalah kuda yang paling jalannya belakangan. Jadi saya ketinggalan. Lagi pikir, waduh, sendiri, belum pernah kan naik kuda, udah gitu sekarang tadi kan berani, karena kelihatannya kan ada banyak begitu kuda-kudanya. Ternyata kuda-kuda yang lain udah pada jalan, saya ditinggal. Jadi akhirnya saya sendiri, tengok belakang nggak ada orang, tengok ke depan nggak ada orang. Si Arabnya ngomong. Dia ngomong, saya kagak tahu dia ngomong apa. Makin takut saya. Dia liatin saya terus dia ngomong gitu. Sekarang kan dia mau minta jawaban dari saya. Saya kagak tahu dia ngomong apa. Lalu akhirnya Roh Kudus ingetin saya nyanyi, saudara. Kan lihat gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Begini nyanyi kenceng-kenceng. Bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Yesus, sang perisaiku. Aku percaya akan Yesus, tanduk selamatku. Aku percaya akan Yesus, perlindunganku, tempat perlindungan yang tinggi. Nyanyi terus sampai ketemu sama rombongan, terus turun di Petra. Memang itu Petra bagus luar biasa. Itu ciptaan Tuhan yang menciptakan alam yang di Petra itu. Gunung batu yang begitu bagus. Batunya berwarna-warni, di dalamnya itu ada stalaktit dan stalagmit. Saya dulu cuma sekolah, itu teori. Ternyata di situ saya lihat. Itu karena dari tetesan-tetesan air yang membuat jadi satu stalaktit dan yang di bawahnya itu stalagmit. Bagus sekali. Tapi dari situ saudara, pulangnya suami saya tadi udah jauh jalannya. Jadi pas pulangnya saya bilang, "Wah, kita jalan kaki aja ya. Nggak usah naik kuda, ntar saya ketinggalan lagi." Akhirnya sama dia jalan 1 jam untuk ke tempat bus itu. Tapi saya menikmati penyertaan dan perlindungannya yang luar biasa. Karena itu saudara, ya, apapun, ya, ingat kita punya Tuhan yang terus menyertai saya. Ya, waktu saya pernah dilempar martil sama tukang, saudara. Gara-gara saya nungguin tukang di gereja, lalu lama kan, saya bantuin ngaduk semen. Ya, berat itu, tapi saya ngaduk semen. Saya pikir ntar kalau misalnya dia minta semen, dia turun, dia ambil semen, udah diaduk, Bu. Saya aduk semen. Tahu-tahu depan muka saya martil lewat. Kaget saya. Saya nengok ke atas, dia lagi liatin saya. Lebih kaget lagi saya. Rupanya dia marah, kerjanya dibantuin sama saya. Cepat-cepat saya masuk ke gerejanya tuh, saya bilang, "Tuhan, terima kasih. Ini kepala kena martil, hancur." Ya. Nggak ada orang yang bisa tolong, tapi luar biasa. Perlindungan penyertaan Tuhan. Sehingga akhirnya saya selamat. Jantung saya udah pasang ring 2. Nah, begitu juga pasang ring di Singapura, saudara. Ya, pasang ring 1 langsung tensi saya jadi 30. Makanya banyak orang kalau pasang ring mati begitu. Ya, udah 30 tensinya turun terus akhirnya susternya tabokin saya. "Ibu, batuk, nggak bisa batuk, sakit, dadanya panas gitu." Ya sakit, saya mau tidur aja, enak tidurnya. "Batuk, Bu, batuk." "Iya, Bu, betul, Bu, betul." Jadi saya dalam hati, nih siapa yang salah ya? Kenapa dia bilang betul? Mana ada orang batuk, Tapi karena disuruh seperti itu udah Ternyata saudara, gara-gara saya disuruh batuk, cuma keluarin naik lagi, tensinya naik. Udah setelah 70, masuk lagi 1 ring. Panas lagi dan sakit lagi. Terus mau tidur, tidurnya enak sekali. Saya pikir udah saya mau tidur, enak sekali. Dipukulin lagi, pipinya dipukulin. Kan saya kan udah mau tidur, nggak mau ladenin kan. Dicubitin, "Ibu, batuk, Bu, batuk." Aduh, karena udah sakit akhirnya, betul, terus, ternyata sampai naik ke atas. Udah selesai, Bu, katanya. Akhirnya dokter bilang sama anak saya, ya, "Bersyukur," katanya, "ada kerjasama yang baik sama mama." Dalam hati saya, kerja sama apa? Orang saya cuma tidur, nggak ngapa-ngapain. Oh, gara-gara apa? Nurut, ya, nurut bahwa disuruh batuk, ya, akhirnya sadar ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sampai saat ini masih hidup. Saudara, hal yang keempat, kasih Bapa itu menjadikan kita ahli waris kerajaan surga. Dan selama kita ada di dunia ini, kita berhak menerima janji-janji Allah. Dalam Roma 8 ayat 7,
ya, menceritakan bagaimana kita ahli waris kerajaan surga dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam Alkitab ini ada 5.000 janji-janji Allah. Baca Alkitab tiap hari, hafalin ayat-ayat Alkitab ini, renungkan, lakukan, ya. Firman Allah berkata, bagaimana besarnya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Bapa, melampaui segala pengetahuan. Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Dan ayat 20-nya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, dalam apapun masalah, pergumulan, kesusahan, penderitaan, penyakit yang datang dalam kehidupan kita, ingat, kita punya Allah yang besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita fokus kepada Allah kita. Kita fokus kepada kasih Tuhan. Dan itu menyelamatkan kita. Ya, cerita di Matius ada bagaimana si Petrus kan minta izin sama Tuhannya. Kalau boleh jalan di atas air. Dia bisa jalan di atas air karena apa? Karena dia liatin Yesus jalan di atas air. Tetapi pada waktu dia liatin badai, angin, ombak, ya masalah-masalah, kejebur dia. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kita masuk ke tahun 25 ini, apapun yang terjadi, terus pegang Yesus. Kita mempunyai Yesus yang besar. Kasih Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, dan dalam beriman, dalam berharap, terlebih lagi kasih Bapa yang begitu besar. Yang terus menyertai kita sepanjang tahun 2025 ini. Sampai akhir nafas hidup kita. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap semangat, tetap memberitakan Injil, tetap memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur kami menginjak tahun 2025 ini. Dan kami tahu semua adalah karena penyertaan Allah Immanuel yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih yang terbesar, yaitu kasih Bapa dalam kehidupan kami. Kami menikmati tiap-tiap hari kasih-Mu yang ajaib berlaku bagi kami sekalian. Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu dengan pimpinan kasih Bapa, dan kami bagikan kasih itu kepada orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Amari, Engkau memberkati para hamba Tuhan yang melayani, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami mensyukuri semuanya dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Hana Budi, Dewan Pembina Yamari dan Ketua Sinode GPIA, dengan tema kasih yang terbesar. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar menuntun hidup kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan juga peduli terhadap sesama sebagai wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online Yamari yang ke-221 ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada penata layanan yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam
doa syafaat waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami umat yang percaya, juga yang mari sehingga dapat memasuki tahun baru 2025 ini dengan berbagai keadaan yang kami hadapi maupun yang kami alami, serta bersyukur pada Tuhan yang selalu menemani dan memberkati hidup, keluarga, usaha maupun pelayanan kami di tahun 2024. Biarlah semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan mampukan kami untuk dapat berkarya lagi lebih maksimal di tahun 2025 ini. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur rahmat serta pimpinan Tuhan bagi yang mari, baik pengurus maupun staf pelaksana yang dapat melanjutkan amanat agung Kristus melalui yang mari di tahun 2025 ini, dan juga bersyukur atas pernyataan-Mu bagi tim penata yang melayani, dan atas diri hamba-Mu Ibu Pendeta Dr. Hana Budi yang telah menyampaikan khotbah dengan tema kasih yang terbesar dalam ibadah online yang mari perdana di episode ke-221 hari Sabtu 4 Januari 2005, hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 ini. Kiranya benaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan dapat menjadi berkat yang mendorong sahabat dan mitra yang mari untuk dapat menyatakan kasih Tuhan pada sesama, agar mereka pun mengalami kasih Tuhan sehingga terjadi pembaharuan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan diberkati mitra dan sahabat Jamari dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi-Mu Ibu Pendeta Dr. Hana Budi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dari sahabat dan mitra yang mari yang telah mendukung pelayanan yang mari melalui persembahan, dan Tuhan saja yang menuntun bendahara yang mari dalam olah dana tersebut, sehingga yang mari terus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra yang mari kemanapun Tuhan mengutus yang mari. Allah Bapa di surga, mohon akan Roh Kudus bagi hamba-Mu, baik tim pelayan firman Tuhan akan melayani tahun melalui ibadah online yang mari selanjutnya ada bulan Januari 2025, agar seluruh pelayanan dan hamba-Mu, baik tim worship leader, tim musik dan tim multimedia, serta pelayanan firman Tuhan dan pembicara materi kesehatan dapat memberkati sahabat dan mitra yang mari yang bersama-sama beribadah. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, menyerahkan seluruh program pelayanan yang mari pusat Jakarta dan yang mari di setiap kota-kota Rangkas Bitung, Cianjur, Tasikmalaya, Purbalingga, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Makassar dan Samarinda. Kiranya tahun 2025 seluruh pelayanan dapat lebih maksimal, dan secara khusus kami mendukung doa untuk Yamari Surabaya yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrianto dalam persiapan untuk menggelar rapat retreat nasional 11 Yamari pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2005 di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, Jawa Timur. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada semua panitia dalam mempersiapkan serentetan acara, juga dalam mencari pembicara, kebutuhan dana, dan juga kesiapan dan pengurus Yamari daerah dalam rekrut calon peserta. Kiranya pertolongan Tuhan selalu nyata dalam seluruh persiapan dari hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk menyerahkan sahabat dan mitra yang mari yang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, usaha maupun pekerjaan, juga mereka yang saat ini dalam kondisi sakit maupun pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit karena sakit jantung, sakit tumor, sakit diabetes, sakit asma, sakit paru-paru, sakit asam urat, sakit tiroid, sakit ginjal, sakit lutut, sakit stroke, sakit autoimun. Kiranya kuasa nama Tuhan Yesus mempersembuhkan
dan memulihkan mereka serta yang mengalami tantangan hidup diberikan jalan keluar agar mereka mengalami kelegaan, dan yang mencari pekerjaan diberkati, diberikan petunjuk agar mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan juga berdoa bagi Bapak Pendeta Andreas Abianto di Singapura untuk pemulihan kedua mata hamba-Mu setelah operasi katarak. Dan juga Tuhan Yesus terus menolong Ibu Vera Tunggal Wijaya untuk masa pemulihan pasca menjalani disuntik semen dan operasi untuk tulang belakang agar secara pulih. Juga kuasa bilur Yesus menyembuhkan Ibu Lim Xiaomi, Ibu Ami paksa jatuh, Bapak Anton Sugiarto di Jakarta dengan sakit saraf, kelima di pipi, Ibu Pemilihan dan Jawa Tengah dengan sakit buang kecil darah, Ibu Lena di Tangerang sakit liver sirosis, Ibu Juliana Humuhamo, Bapak Prianto Mustari di Sumba dengan sakit stroke, Ibu Leni Ana Amma di Wanyapu dengan sakit mioma dalam kandungan, Ibu Juliana Irihara di Sumba sakit tumor di kandungan, Ibu Ria Corlina Jakarta terpaksa menjalani perawatan dokter untuk lambungnya. Demikian pula kepada mereka yang tidak dapat kami sebutkan nama, kiranya kuasa nama Tuhan mereka dapat mengalami mujizat kesembuhan dan pertolongan khusus. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan serta ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah dan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah.
Saudara-saudara, pergilah sebagai saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah di atasmu untuk memberkati engkau. Allah di depanmu untuk memimpin engkau. Allah di sampingmu untuk menemani engkau. Allah di belakangmu untuk mendorong engkau. Allah di bawahmu untuk menopang engkau. Allah di dalammu untuk memberikan damai sejahtera. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sampai bertemu kembali di IOY ke-222. Tuhan Yesus memberkati.